Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak di rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Sehat. Nah, Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Kalau Ibu bertanya bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tolong dijawab dengan serentak ya. Luar biasa. Bisa, Ge? Oke, kita coba. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bagus. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama budi pekerti di kelas 6B pada semester 1 ya. Sebelum mulai pelajaran, sebagai makhluk Tuhan yang beriman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kelancaran dan anak-anak bisa memahami yang Ibu berikan. Ibu yang pimpin ya. Baik, anak-anak di rumah silakan ambil sikap amusikarana. Om Awiganam Astu Namo Sidam Om Sidirastu Tat Astu Baha. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu Guru akan men-share materinya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini sudah kelihatan. Baik, untuk absensi Ibu Guru sudah kirimkan di WhatsApp grupnya sekarang ya. Nanti diisi saat pelajaran sudah selesai, biar tidak mengganggu gininya datanya anak-anak. Oke anak-anak, bisa dipahami tentang absensinya. Nah sekarang, coba perhatikan. Ya, perhatikan gambar ini. Apakah yang ada di sana? Coba dibaca dulu. Dari mengamati slide yang Ibu bagikan ini, anak-anak tentu sudah bisa menerka apakah pelajaran kita hari ini. Bisa ya? Nah, di slide itu ada ini gambar, ini aksara bacaannya Om.
Di bawahnya ada tatuam asi. I sama dengan aku adalah kamu. Adalah tatuam asi. Nah, Ibu rasa anak-anak sudah pernah mendengar kata tatuam asi ini. Sudah pernah ya? Sudah pernah? Belum? Jangan kan di WhatsApp grup kemarin. Ibu guru sudah suruh anak-anak untuk membaca. Nah, ini materi ajarnya yang Ibu kirimkan kemarin. Ya, belum dibaca apa sudah dibaca? Elora sudah baca ini? Sudah baca Elora? Sudah. Karena sudah baca, Ibu harap anak-anak bisa sedikit terbayang dengan pelajaran hari ini. Ya. Pelajaran hari ini adalah, nah setelah belajar, Ibu harapkan anak-anak mampu menjelaskan konsep satuan bahasa. Yang kedua, anak-anak merasakan perilaku jujur atau satya, menghormati dan toleran terhadap sesama. Ketiga, anak-anak mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku tatuamasi dalam kehidupan. Baik, lanjutkan memahami ajaran tatuamasi. Nah, perhatikan slide-nya yang Ibu bagikan itu. Ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari ajaran agama Hindu, yaitu dari Tri Kantadasa Hindu. Ya, masih ingat? Tri masih ingat Tri? Tri Kusuma masih, bagus. 3 kerangka dasar agama Hindu itu adalah satwa, susila, dan upacara. Nah, tatuam asi bagian dari Tri kerangka dasar agama Hindu yang kedua yaitu susila. Apakah susila? Susila artinya adalah baik, sila perbuatan. Jadi perbuatan bagus. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian tatuamasi. Tatuamasi ini berasal dari kata tat, tuam, dan asi. Tat artinya iya, tuam artinya dan asi artinya adalah. Jadi tatuamasi artinya ia adalah kamu. Ajaran tatuam asi ini menuntun kita memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Karena dengan menolong orang lain, dengan menolong diri sendiri. Menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Bisa di tatuam asi merupakan ajaran moral anak-anak dalam agama Hindu kita. Tatuam asi mengajarkan tentang kesusilaan atau tingkah laku yang baik. Ajaran tatuam asi mengajarkan kepada kita bahwa ia adalah kamu, ia adalah kamu, makhluk adalah sama. Ajaran tatuam asi menuntun umat Hindu untuk memiliki jiwa sosial dan saling menolong. Ya, mari kita perhatikan gambar yang Ibu berikan. Kekuatan tatuamasi itu kanabis. Gambar nomor 1 ini gambar apa? Coba dijawab. Gambar seorang anak yang memberi sedekah pengemis. Bisa. Gambar nomor 2 ada anak yang memberikan tempat duduknya pada saat mengantre ke ibu-ibu. Ya, itu salah satu contoh perbuatan tatuamasi.
Nah, ini yang ketiga, gambar yang ketiga adalah seorang anak yang menyeberangkan nenek di jalan, ya. Kemudian gambar yang terakhir adalah sekelompok anak yang sedang ini adalah contoh-contoh perbuatan takwa yang sudah sering kita lakukan, sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, Ibu Guru lanjutkan. Konsep satuan ASI dalam isi materi yang selanjutnya. Nah, ini dibaca, kemarin Ibu sudah sharing di grup tentang cerita ini, dan anak-anak juga sudah Ibu suruh baca, semoga baca ya. Ya, konsep satuan ASI dalam cerita Itihasa, anak-anak perlu Ibu jelaskan. Itihasa bagian dari kitab suci Weda. Itihasa merupakan atau berisi tentang cerita-cerita kepahlawanan. Pernah anak-anak mendengar Yudhistira, Bima, pernah ya? Arjuna. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita Itihasa, khususnya Mahabharata. Kemudian ada lagi satu Itihasa, ya, karena terbagi jadi dua, yaitu Mahabharata dan Ramayana, ya. Kalau anak-anak pernah mendengar Dewi Sinta, Sang Rama, Laksamana, nah itu ada dalam cerita ini, cerita Ramayana. Baik, kita akan mencari apa saja, bagian mana saja itu yang memberikan contoh penerapan konsep satuan ASI Mahabharata dan Ramayana, ya. Nah, ini akan Ibu ceritakan secara ringkas mengenai cerita dalam Mahabharata yang menerapkan satuan ASI, ya. Nah, dengarkan baik-baik, jangan bercanda yang di rumah itu, ya. Yang lainnya diabaikan, kalau ada yang lewat biarkan aja, ya. Oke, perhatikan Ibu. Nah, dalam cerita Mahabharata ini diceritakan kisah perjalanan Dewi Kunti dan para keluar dari Gua Gala-Gala. Gua Gala-Gala adalah sebuah istana yang dibangun oleh Kurawa dan Pandawa untuk Pandawa, yang terdiri aspal dan kemudian dibakar dengan maksud untuk mencelakai Dewi Kunti dan Pandawa. Namun berkat pertolongan dari antara pekerja untuk membuat terowongan, selamatlah Dewi Kunti bersama Pandawa itu. Mereka semua dari Gua Gala-Gala dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Sampailah mereka pada sebuah hutan yang lebat, dan di hutan itu sebuah pohon beringin. Di sanalah mereka beristirahat. Karena kepayahan, semua tertidur kecuali Bima. Nah, di dekat mereka beristirahat, terdapatlah sebuah pohon randu yang besar. Di pohon itu tinggallah dua orang beradik yang bernama Hidimba dan Hidimbi. Nah, pada saat itu Hidimba mencium aroma manusia dari hingga dia menyuruh adiknya Hidimbi untuk menangkap Pandawa untuk dijadikan mangsanya. Setelah itu berangkat Hidimbi menuju pohon beringin tempat para Pandawa dan ibunya sedang beristirahat. Sampai di sana, Hidimbi terkesima melihat kegagahan dari Bima dan ingin menjadikan Bima sebagai suaminya. Setelah sehingga dia menjadi sangat cantik. Lalu ia mendekati Bima dan berkata bahwa ia itu diutus oleh kakaknya Hidimba untuk mencari Pandawa dan ibunya. Lalu dia meminta kepada Bima agar dia menyelamatkan dirinya. Namun Bima tidak mau karena pada saat itu saudara-saudara dan ibunya sedang tertidur.
Karena lama Hidimbi tidak pulang, maka Dimba segera menyusul ke tempat para Pandawa. Sampai di sana, Hidimba ini melihat adiknya sedang bercakap-cakap dengan Bima. Sehingga kemudian dia terlibat pertempuran Bima dan Mbak Bima. Kemudian Patu Dewi Kunti meminta kepada Bima agar menikahi Hidimbi. Nah, setahun kemudian Hidimbi yang bernama siapa anak-anak? Iya, Gatot Kaca, betul sekali. Selanjutnya, para Pandawa dan ibunya ini melanjutkan perjalanannya dan sampailah pada sebuah desa. Di desa itu sebuah keluarga Brahmana dan melanjutkan hidup mereka dengan cara meminta duit. Nah, pada suatu hari Dewi Kunti mendengar percakapan Brahmana ini dengan istrinya dan kedengaran. Lalu Dewi Kunti memberanikan diri untuk menanyakan apa sebab kesedihan dari keluarga Brahmana tersebut. Kemudian Brahmana ini menceritakan bahwa di sana itu ada seorang raksasa yang bernama Baka. Nah, kanan berupa manusia kepada masyarakat desa, dan setiap tahunnya itu selalu digilir untuk siapa yang mendapat giliran untuk menyerahkan anggota keluarganya. Kemudian pada saat itu Dewi Kunti menjawab bahwa sang Brahmana ini tidak perlu bersedih karena Dewi Kunti memiliki anak dan dia siap untuk mengorbankan satu orang anaknya demi keselamatan keluarga Brahmana ini. Menolak. Namun setelah dijelaskan bahwa itu hanyalah taktik dan strategi untuk membunuh raksasa jahat itu, sang Brahmana setuju. Lalu keesokan harinya disiapkanlah persembahan segerobak nasi, seekor kerbau, seekor kambing, itu Bima, dan sebuti minuman untuk raksasa. Setelah pengantar pulang, Bima ini anak-anak tahu kan, sang Bima ini hobinya makan ya. Sang Bima lalu memakan persembahan itu sampai habis. Ketika raksasa Baka datang melihat Bima sedang menyantap makanan yang disediakan untuknya, raksasa Baka ini menjadi marah dan menjerit lalu menendang. Jadilah perkelahian sengit dan akhirnya raksasa Baka berhasil dibunuh. Dengan terbunuhnya raksasa Baka, maka desa itu menjadi aman dan orang-orang di desa itu tidak ketakutan lagi. Baik anak-anak, dari cerita ini marilah kita temukan dari bagian cerita ini yang menceritakan tentang konsep takwa-masi. Aku adalah kamu, dia adalah kamu. Hidup saling tolong-menolong, saling toleransi. Ada pada siapa yang bisa? Suci? Hidimbi yang menolong Bima, bagus. Ada lagi? Hidimbi menolong Bima, yang tolong-menolong. Ayo, siapa Tisa? Ayo. Widura yang menolong siapa? Bisa ya. Lalu Dewi Kunti yang menolong sang Brahmana dari kejahatan raksasa Baka. Dan anak-anak bisa pahami. Oke, ini cerita Rama. Berikutnya adalah konsep itihasa yang terdapat dalam cerita Ramayana. Ya. Ibu minta satu orang anak untuk membacakan cerita ini.
Bisa diambil dari bahan ajarnya yang kemarin. Ibu minta Suci ceritakan tentang cerita Ramayana yang terdapat konsep dalam ceritanya. Silakan Suci. Tanda daka ya. Oke, stop dulu Suci. Ibu guru yang lanjutkan ya. Kemudian Rama memutuskan untuk janji tersebut karena tidak ingin ayahnya ingkar janji. Setelah berpamitan kepada ayahnya dan kepada Dewi Kekayi, dia menghadap ibunya dan permasalahannya dan mohon doa restu. Selanjutnya, ia juga berpamitan kepada Dewi Sumitra, kepada Dewi Sita, dan juga menyatakan akan mengikuti Rama pergi ke hutan. Semula Rama tidak mengizinkan Sita ikut ke hutan karena dia tidak di dalam hutan. Sita bersikeras untuk ikut ke hutan dengan alasan seorang istri harus selalu berada di samping suami dalam suka maupun duka. Laksamana juga bersikeras ingin ikut dengan alasan ingin bersama Rama menghadapi segala sesuatu di dalam hutan. Nah, dengan demikian berangkatlah mereka bertiga menuju hutan Dandaka. Sekian cerita ini adalah bagian dari cerita. Dari cerita ini anak-anak yang sudah anak-anak simak tadi, coba Ibu minta sekarang anak-anak temukan. Nah, ada konsep tentang satuan ASI. Langsung, saya Bu, gitu ya. Atau Ibu tunjuk. Mangwi, coba Mangwi. Itu ada konsep satuan ASI. Yang lainnya, Mangwi masih di room ya.
Masih. Ya, Ibu berikan salah satu contoh. Saat Dewi Sita ingin mengikuti suaminya ke dalam pembuangan di dalam hutan. Itu. Lalu apa lagi contohnya? Satuan ASI. Dewi Kekayi yang terhasut oleh Mantara. Itu masuk enggak? Enggak masuk? Lalu yang mana? Rama bersedia untuk dibatalkan menjadi Yuwaraja demi memenuhi janji ayahnya. Masuk apa enggak? Masuk. Lagi apa lagi? Laksamana yang sangat menyayangi kakaknya dan ingin ikut serta ke Dandaka. Masuk apa enggak? Masuk. Baik, Ibu anggap anak sudah paham, mengerti ya. Nah, dari segitu pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kesimpulan pelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Sudah jelas ya? Sudah benar ya? Sudah jelas? Sudah nyaut nak ya? Oke, kalau Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulan belajar hari ini adalah yang pertama, Satuam ASI artinya ia adalah kamu. Satuam ASI mengajarkan tentang konsep toleransi, saling menyayangi, tolong menolong ya. Yang kedua, contoh-contoh ajaran Satuam ASI dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, konsep Satuam ASI terdapat Ikasa, yaitu Rata dan Ramayana. Yang keempat, kita hendaknya meneladani sifat-sifat baik dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Itihasa. Itu contohnya tadi Bima, terus Rama, Laksamana, ya Hidimbi, termasuk Widura. Nah, karena pelajaran ini sudah selesai dan anak-anak sudah memahami materi, Ibu Guru akan PD melalui Google Form. Lembar kerja peserta didik ini dapat anak-anak kerjakan dengan cara mengklik link yang Ibu bagikan di WhatsApp grupnya. Bisa dikerjakan sekarang setelah Room Meet ini selesai. Kerjakan dan hasil screenshotnya bisa dikirim ke Ibu ya. Bisa dipahami? Bisa. Hari ini dikirim segera setelah room ini berakhir. Kemudian ini dicatat. Silakan diambil buku tulisnya. Catat tugas mandiri. Ceritanya ini anak-anak membuat contoh-contoh perilaku Satuam ASI yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini caranya anak-anak berbuat, misalnya satu, menyiram tanaman, beri makan hewan peliharaan, menolong nenek mebanten, gitu misalnya. Atau memijit kaki ibu yang capek, bisa. Menyayangi adik, bermain bersama saudara-saudaranya, bisa masuk juga ya. Itu difoto, kemudian 3 foto, anak-anak buat 3 foto yang menceritakan tentang perilaku Satuam ASI, lalu nanti hasilnya dikirim ke Ibu Guru. Bisa nggak? Bisa dipahami ya? Ya, bisa, bagus. Sampailah kita pada akhir pelajaran. Ibu anggap pelajaran hari ini sudah selesai karena waktu juga sudah tidak meeting lagi. Anak-anak silakan mengerjakan di rumah tugas LKPD-nya sama tugas mandirinya ya. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini.
mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi. Oh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa rajin menjaga kebersihan diri dan rumah ya. Anak-anak rajin mencuci tangan. Jangan hindari berpergian dan selalu memakai masker. Oke, sampai jumpa. Keluar. Main. Dan. Uy. Kemarin. Hampir 1 jam.